101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Bersama Bang Ridwan, kita akan membahas tentang kearifan lokal yang sudah saya juga singgung tadi di segmen sebelumnya. Terkait tema kita yang akan kita angkat adalah kearifan lokal berbasis lingkungan. Penasaran nggak apa itu kearifan lokal berbasis lingkungan? Ini empunya udah datang ya, suhunya udah datang di sini. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Bagaimana penjabarannya, apa itu kearifan lokal? Ya mungkin beberapa orang tahu ya kearifan lokal itu apa. Mungkin sebagian juga tidak tahu. Dan di sini ada sambungannya, yakni berbasis lingkungan, ya kan? Yang ini menjadi menarik dalam topik kita pada siang hari ini. Yang penasaran nih, yuk aja deh kita sama-sama langsung tanyakan kepada empunya ya, Bang Ridwan dari Yayasan Paluk. Langsung aja, apa itu kearifan lokal, Bang Ridwan? Ya kita jangan ke berbasis lingkungan dulu lah ya. Kita jabarkan aja dulu apa itu kearifan lokal. Silahkan Bang Ridwan. Ya. Jadi saya mau menyanggah dulu tadi katanya empunya gitu ya. Tapi pada dasarnya saya bukan empunya, bukan siapa-siapanya, apalagi jujur saya memang bukan orang budayawan ya. Oh iya. Tapi saya di sini akan sedikit mencobalah menjelaskan kepada pendengar RKU terkait kearifan lokal yang memang khususnya untuk anak-anak muda generasi kita yang sekarang nih udah agak ini ya, dengan kearifan lokalnya agak sedikit bergeser. Jadi kayak mereka tuh nggak ngerti, oh ternyata di tempat kita juga ada beberapa kearifan lokal kayak gitu. Nah terus saya pun nanti paling hanya jelaskan istilahnya kayak hanya kulit-kulitnya aja ya, nggak sampai ke dalam yang sampai sejarah-sejarahnya sih nggak. Mungkin nanti kalau misalnya Bang Hage, karena Bang Hage asli orang Sukadana, mungkin di sini ada kearifan lokal yang memang sampai hari ini masih berjalan gitu ya. Mungkin nanti Bang Hage juga bisa bantu gitu. Nah terus teman saya yang lebih tekankan itu untuk berbasis lingkungannya. Jadi memang sedikit berbeda tema dari sebelum-sebelumnya. Kalau kita sebelumnya membahas tentang hari hutan hujan, hari orangutan dan lain-lain, ini kita lebih ke kearifan lokal yang memang berbasis lingkungan. Ternyata kearifan lokal itu ada kaitannya dengan lingkungan kayak gitu. Ya nanti kita jabarkan satu persatu. Nah jadi kembali lagi ke pertanyaan Bang Hage tadi, apa sih kearifan lokal? Jadi kalau menurut ilmuwan ya, ini berdasarkan saya kutip dari Haryati Soebadio. Beliau menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu untuk menyaring dan memilih akan budaya yang masuk ke dalam diri dan watak dirinya. Artinya begini, kita terdiri dari beberapa banyak pulau ya kita di Indonesia, dan bahkan setiap pulau itu memiliki budaya masing-masing, bahkan setiap suku itu punya kearifan lokal masing-masing. Bahasa juga berbeda-beda ya betul kan? sekali. Bahkan contohnya kayak saya sendiri memang keturunan dari Jawa Timur gitu ya. Nah di Jawa aja banyak bahasa gitu, ada Sunda ya kan, ada Jawa, terus kemudian ada juga walaupun di Pulau Madura kan, di Pulau Jawa kan ada Madura juga kayak gitu. Nah selain itu juga di sini menjelaskan bahwa identitas atau kepribadian, artinya kita ketika melihat contoh ya, misalnya orang Melayu itu identik dengan warna kuning kalau saya lihat, ya nggak sih? Ya banyak ya pemakaman biasanya juga kuning jadi ya. Kalau ketika melihat warna kuning, oh ini identik dengan orang Melayu. Nggak tahu ya itu sejarahnya gimana. Kalau nikahan gimana? Kan ada janur kuning tuh. Itu apakah budaya Melayu apa seluruh Indonesia menggunakan itu? Kalau janur kuning itu sebenarnya kayak istilahnya kayak bahasa istilah gitu ya kayaknya. Jadi kalau kita kaitkan janur kuning pasti kaitannya dengan pernikahan. Ya, padahal kan kalau acara kayak kami orang Jawa ada acara sunatan gitu ya. Itu Kitanan ya. Kita pakai kayak kitanan itu juga ada tuh pakai janur, tapi ya karena identik dengan janur kuning itu karena pernikahan, ya mungkin larinya lebih ke sana kayak gitu. Terus contoh lain misalnya suku Madura. Madura itu pasti identik dengan warna baju yang merah putih yang seperti bendera kita ya. Iya, jadi itu juga. Terus ada juga orang kita kayak orang Dayak itu kan identik dengan warna merah. Jadi kayak warna aja itu sudah menunjukkan sebuah identitas ya. Ini dari suku ini, dari suku ini. Itu sangat menarik saya pikir, dan kepribadian juga ya. Nah contoh misalnya kayak saya sendiri, orang Jawa Timur itu
terkenal wataknya itu cara ngomong itu lebih keras kalau dibandingin dengan orang Jawa Tengah kayak Solo. Nah, kalau Solo atau Jogja tuh lebih lembut bahasanya. Tapi kalau Jawa Timur tuh agak lebih keras, ya lebih kasar ngomongnya. Tapi memang sebenarnya kita juga nggak bisa menilai dari bahasanya doang gitu ya. Tapi kan walaupun keras, tapi kita nggak tahu hati orang kayak gimana. Gitu. Jadi saya pikir itu juga bisa menjadi identitas atau kepribadian seseorang kayak gitu. Oke, jadi ya namanya kearifan lokal itu adalah bentuk identitas gitu ya. Iya. Identitas bangsa bisa juga, identitas dari suku juga bisa ya Bang Ridwan. Karena kan kita berbagi banyak suku dan bahasa betul. ya. Pulau juga kita banyak tuh kan. Iya. Setiap pulau ada penghuninya, setiap daerah ada kebiasaan masing-masing juga. Jadi kearifan lokal itu adalah identiknya suku gitu ya, identiknya kelompok gitu ya. Jadi ketika kita melihat ternyata ini identik dengan suku ini. Contoh ya, misalnya kayak pernikahan. Kalau orang Sunda itu pasti yang mempelai perempuannya itu identik dengan bunga melati yang di di rumbai-rumbai di kepalanya. Nah, itu identik kayak gitu juga. Terus ada juga kalau orang Jawa, kenapa saya lebih ngomong Jawa karena karena itu ya saya lebih pahamnya ke sana gitu ya. Walaupun saya keturunan aslinya juga bukan orang sana sih, tapi lahir juga di Kalimantan. Contohnya kayak orang Jawa tuh kan pakai belangkon. Nah, kalau orang Melayu kan songket ya. Tanja ya. Tanja, terus tanja. pakai sarung yang setengah. Itu ya, kan setengah itu kan salah satu identik juga kan. Ya, gitu. kalau Melayu sih memang pakaiannya kayak pakaian raya gitu ya. Pakaian baju raya, terus ada sarung setengah, pakai celananya agak panjang. Dan identiknya warna kuning. Iya. Nah, gitu Bang maksud saya. Tapi enggak mesti kuning juga, kadang ada berbagai warna yang juga dipakai gitu rata-rata ya pasti mereka banyak sih warna. Iya, tapi warnanya memang warna-warna cerah biasanya warna ya. cerah, kayak saya melihat kayak rumah-rumah adat gitu kan. Iya. Identik dengan Ya, menarik ya kalau kita berbicara tentang kearifan lokal, mengingat ini juga di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia kita. Kita kan pas waktu kemerdekaan tahun lalu ya nggak salah itu kan masing-masing pakai baju adatnya tuh. Dari suku ini pakai ini. Nah, kayak gitu. Ya, kadang memang kalau ada event seperti ini dari pemerintahan juga mewajibkan tuh ya, kan memakai adat masing-masing gitu ya kan. Kan kita kan di Kayong Utara juga ada tuh ya, setiap hari itu wajib pakai. Kadang ada event atau upacara biasanya diwajibkan untuk memakai pakaian khas daerah masing-masing. Biasanya seperti itu ada ya. Itu bagus sih, saya pikir bisa mengembangkan lagi memori-memori yang lama kembali gitu. Generasi kita juga nggak lupa gitu ya bahwa kita memiliki suku bahasa yang berbeda, biasanya kalau adat yang berbeda. Sekolah-sekolah itu pas ada acara 17-an gitu ya, dia ada biasanya tuh ngeluarin pas hari Kartini, biasanya hari Kartini tuh mereka mengeluarkan baju-baju yang memang dari budaya mereka kayak gitu. Itu ada di beberapa sekolah. Saya dulu SMA gitu. Jadi kita ada yang pakai baju batik, ada yang pakai baju ini gitu. Batik aja memiliki identitas masing-masing loh. Betul. Walau sebutannya batik, ada batik dari Papua, batik Kalimantan, itu bermacam-macam. Iya, betul. Ya, itulah tentang kearifan lokal, identitas identitas kelompok. Jadi, gitu ya. Saya pikir kita memang beraneka ragam budaya, suku, keren sih. Oke, Pak Ridwan. Baik, kita berbicara tentang kearifan lokal. Tadi juga sudah menyebutkan ya bahwa kita ini memiliki keanekaragaman yang memang banyak ya. Dari suku, bahasa, tempat dan lain sebagainya, kebiasaan juga berbeda-beda. Nah, kita berbicara tentang contohnya nih. Kira-kira contohnya seperti apa sih? Tadi kan kita berbicara tidak terlalu spesifik. Sekarang mungkin bisa dispesifikkan lagi. Contohnya seperti apa? Baik, jadi kalau kearifan lokal di Indonesia itu banyak sekali ya contoh-contoh. Cuman saya di sini hanya mengambil beberapa contoh yang saya tahu gitu ya. Jadi yang pertama itu kita punya namanya seni budaya kuda lumping. Nah, kuda lumping ini kalau secara suku ini berasal dari dua suku ya, dari suku Jawa sama orang Madura. Nah, kalau di tempat saya khususnya di daerah Tran di Sponti, kuda lumping ini selalu diadakan gitu. Setiap biasanya Lebaran Idul Fitri hari ketiga keempat itu pasti ada seni budaya kuda lumping. Kalau di Sukadana itu kalau saya pernah lihat itu di daerah Riam Berasap. Di Riam Berasap ya. Karena ternyata Riam Berasap itu banyak juga orang Tran. Nah, orang Jawa di situ gitu. Kadang di Sponti juga ada tuh. Ada, setiap acara hitan, orang kawinan itu ada. Karena kan di Sponti juga banyak orang trans ya. Iya, memang sana bisa dibilang 98% orang biasanya Jawa. Ada di sana tuh. Dan itu memang itu. Ya memang dari
asalnya memang dari orang Jawa gitu, dari Jawa sama Madura kayak gitu. Karena kan biasanya kalau nggak ada itu kurang afdol rasanya gitu ya kan. Iya. Ya namanya budaya masing-masing, kalau Iya, nggak dibawa ya kurang sreg aja gitu. Betul. Ya, Terus apalagi Pak Ridwan? lanjut lagi ada namanya loncat batu Sumatera. Nah kalau kita masa kecil dulu ada uang Rp1.000 yang ada gambar loncat batu. Pernah nggak Bang Agi lihat? Iya, Itu iya saya ada ingat, tuh. warna biru. Yang kayak ya. tumpukan-tumpukan batu Iya. gitu ya kan. Itu tuh tingginya setelah saya searching sekitar 1,8 meter. Itu bisa tinggi apa bisa rendah lagi nggak? 1,8. Itu udah 1,8. pasti. Iya, 1,8 meter itu ya saya aja cuma 165 gitu. Tapi ya info yang saya dengar nih ya Pak Ridwan ya. Apakah benar untuk orang sana memilih jodoh harus menggunakan adat itu dulu? Kalau secara filosofinya, jadi kalau ada seorang lelaki yang Iya. bisa meloncati itu tanpa terkendala, itu artinya dia sudah bisa dibilang cukup dewasa, sudah bisa mencari jati dirinya dan bisa untuk ya jati diri udah masuk ke Iya. jodoh dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mereka ketika udah bisa melewati itu berarti kan ibaratkan itu tantangan hidup lah ya. Iya, betul. Udah melewati itu. Lumayan loh Bang, 1,8 meter tuh lumayan tinggi loh. Iya, kita rata-rata orang Indo aja tingginya 1,5. 170-an nah, kayak gitu. Oke, lanjut Pak Ridwan. Oke, terus ada lagi wayang kulit. Iya, wayang kulit. Wayang kulit juga kalau zaman kekecilan saya dulu selalu ada hiburan ini. Kalau apa namanya ada acara apa ya lupa saya. Pokoknya acara-acara inilah kawinan, orang Sunda hitanan gitu. Nah, ada juga nih acara kayak gini. Terus kalau orang zaman dulu bilang kalau kita nonton wayang inilah ya apa namanya hanya apa ya namanya bisa dipelajari atau enggak gitu. Jadi kalau kita nonton wayang kulit itu harus nontonnya tuh sampai selesai. Kalau kita nggak selesai, bisa jadi ketika kita pulang itu nanti bisa ketemu ular besar. Itu mitos sama fakta mitos, itu. nggak tahu lah ya. Tapi itu ya namanya kita masih kecil kan dulu kan. Namanya nonton wayang kulit itu Bang dari pagi dari jam lepas isya lah ya sampai biasa tuh sampai jam 2 jam 3. Iya kan sampai Ya itu kan larut lumayan. malam. Iya, kalau anak kecil ya mungkin udah Iya. dimarahin mamanya tuh ya. itulah. Dan harus selesai lagi. Heeh. Nah, itu juga bahasanya kan memang bahasa Jawa tapi bahasa Jawanya itu yang bahasanya agak lebih kental gitu ya. Jadi Iya. kadang nggak ngerti bahasa. Kadang orang Jawa asli juga nggak ngerti iya, tuh ya. itu bahasanya lebih ini lagi lah, lebih dalam lagi lah kayak Iya, gitu. iya. Terus kalau wayang kulit ini kan sejarahnya kan memang apa namanya dari budaya Hindu ya dulu ya. Nah, terus bahkan sampai Wali Songo itu kan menyebarkan budaya Islam itu ya salah satunya melalui wayang kulit ini. Nah, gitu. Terus ada gawai Dayak. Nah, ini juga biasanya dilakukan emang ya orang-orang Dayak yang melakukan. Saya pernah ikut gawai Dayak ini waktu di daerah Ambawang setiap waktu itu hari gini lah 17-an Agustus gitu. Jadi, Kadang emang sering kalau gawai Dayak di Kota Pontianak khususnya ya. Dan apa namanya mereka ya banyak ada lomba ini kayak bola dangdut apa kayak gitu tapi dibarengi dengan gawai Dayak kayak gitu. Biasanya rame tuh ngumpulnya di rumah radang tuh ya. Ya, terus ada juga biasanya di Sembujit atau apa gitu. Pokoknya itu di daerah Bengkayang jauh pokoknya di situ mereka tuh berkumpul. Kan Dayak nih banyak ya bukan hanya di Indonesia. Ada dari Brunei, dari Malaysia, mereka kumpul di situ ketemu. Jadi beberapa negara nih ketemu ya ngerayakan itu gitu. Ya, biasanya memang mereka kalau ada event seperti itu mengundang Dayak dari Malaysia, dari Brunei. Soalnya ada beberapa video juga saya melihat gitu ya. Mereka itu mengundang kadang 5 orang, 10 orang ya dari Malaysia, dari negara-negara Brunei tentunya untuk mengikuti event seperti gawai ini. Iya. Jadi mereka tuh ngumpul semua ya. Ngumpul rame gitu kan. Bahkan sampai 7 hari gitu. Lama tuh acaranya gitu. Terus yang terakhir banyak sebenarnya ya, tapi ini nanti kalau kita satu persatu banyak. Yeah. Yang terakhir itu ini sebenarnya agak unik ya, namanya ritual Mak Nene Toraja. Mungkin kalau Bang Hage buka di YouTube atau apa namanya kalau di Toraja itu kan ketika ada orang meninggal itu dijadikan mumi ya. Iya. Mumifikasi kalau kata orang tuh. Dimasukkan ke kayak batu gitu. Nanti dalam jangka waktu sekian hari atau sekian bulan atau sekian tahun dibukanya gitu kan. Kemudian dibersihkannya, kemudian dipakaikan baju selayaknya manusia yang masih hidup. Iya. Gitu. Filosofinya kurang tahu juga sih. Ya kalau menurut informasi yang saya baca sih ya, ritual Mak Nenek Toraja itu mereka bilang
mereka itu masih hidup dan masih berdampingan dengan mereka. Filosofinya seperti itu. Iya, ya? Mereka menganggap seperti itu. Iya, mereka itu masih ada. Terus mereka juga ini maaf ya kalau salah ya, tapi informasi yang saya baca, yang saya tahu, mereka itu masih bisa diajak bicara, diberikan makanan dan lain sebagainya, bahkan diajak bicara, Bang Ridwan. Jadi ya itu kebiasaan orang Toraja. Mereka juga Iya, ya, kita kan juga. Ya kita sih harus menghormati aja Iya, ya. nggak boleh mengejudge juga. Oh ini nggak boleh nih. Tapi itu menjadi unik dari negara kita. Betul. Itulah kearifan lokal kita gitu ya. Betul. Sedangkan dari Kalimantan Barat sendiri, Pak Ridwan, selain gawai daya ini apa? Kalau Kalimantan Barat, ada namanya, mungkin Abang Hage juga sering robok-robok tahu. Ya, iya robok-robok tuh sering tuh ya. Biasanya dilakukan setiap bulan apa itu? Sapar. Iya, saya sih kurang tahu pokoknya tepatnya dilakukan kapan. sebelum bulan Ramadan. Iya, biasanya seperti itu. Mereka kayak membawa sesuatu, kemudian nanti ke sungai ya, kemudian mereka kayak rame-rame ya, namanya robok-robok makan-makan, kemudian istilahnya kayak ada doa-doanya sih, kayak tolak bala lah, istilahnya kayak buang sial atau apa gitulah. Nah ini juga biasanya dilakukan itu di di Seponti juga pernah, tapi dilakukannya itu setiap Hari Raya Ketupat. Jadi di tempat saya itu kan, kalau di sini kan kalau orang Melayu kan begitu Lebaran hari pertama langsung ketupat tuh ada semua gitu kan setiap rumah. Tapi kalau tempat saya berbeda. Jadi kalau tempat saya itu Lebaran pertama sampai 3 tuh ya snack-snack kue-kue biasa gitu. Nanti setelah 7 hari, nah itu baru perayaan Hari Raya Ketupat. Jadi orang-orang pada buat ketupat, kemudian nanti sama lauk-lauknya lah kayak gitu. Aduh jadi mau makanan. Ya memang gede-gede kan makanan waktu robo-robo tuh kan. Iya. Nah terus mereka pergi ke Sungai Kapuas. Nah kemudian mereka ngumpul-ngumpul nanti bawa masing-masing tuh, ada bawa makanan, nanti baca doa, terus kemudian mandilah di situ kayak gitu. Nah itu sih salah satu budaya yang masih ada hingga hari ini. Iya masih ada itu. Dan ya. itu ada di tempat kita gitu. Masih ada. Terus ada namanya nyapa tahun. Nah ini juga sebenarnya kurang lebih sih ya. Nyapa tahun ini dilakukan setiap akhir tahun. Saya sempat berdiskusi karena ini budaya orang Melayu di sini nih. Saya sempat diskusi yang memang orang lokal nyapa tahun tuh gimana alurnya. Jadi mereka melakukannya setiap akhir tahun atau awal tahun. Mereka juga melakukan doa tolak bala dan lain sebagainya kayak gitu sih. Dan sampai hari ini masih dilakukan. Ya untuk pergantian tahun lah ya, biar kita refresh lagi ke tahun depan gitu. Terus, nah ini di Pontianak nih, Festival Meriam. Iya. Saya pikir kalau Bang Hage udah tahu lah. Iya. Kalau ini Di tepi-tepian sungai itu udah banyak tuh ya. Banget tuh. Biasanya dilakukan setiap hari raya. Setiap bulan Ramadan ya. Biasanya ada lombanya juga itu. Ada lombanya juga. Itu besar banget yang besar ya. Kayak apa membuatnya? Ya itu kan ya filosofinya kan dulu sepanjang kota Pontianak itu kan berasal dari meriam. Oh. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Kan di situ kan ada pangerannya di situ kan. Oh ini yang Al-Qadri itu. Iya, ya itulah filosofinya. Iya. Berarti kayak ini ya kayak ke orang Cina yang kenapa mereka identik dengan mercon mereka itu karena filosofinya katanya dulu ada kayak makhluk jahat, kemudian dia kayak kalau saya nonton itu ya, terus mereka datang ke rumah-rumah untuk mengambil ya warganya atau apanya gitu. Terus kemudian ditakut-takutilah dengan itu. Iya, alat pengusirnya ya. Sampai hari ini. Kalau kita kan garam tuh ya, taburin garam. Itu untuk ngusir ular. Padahal sebenarnya kalau secara orang-orang ahli reptil, sebenarnya garam itu bukan ngusir ular. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Kalau kita ngecamp atau apa tuh katanya yang betul tuh pakai ini serabut kelapa itu loh, hijau itu loh. Itu nanti ditaruh di tepi-tepian itu katanya takut ya. Iya kak. Bukannya biasanya ular suka tuh ya di. Nggak tahu sih kayak mereka kalau pakai garam katanya itu bukan sebenarnya. Ya itu kan hanya kepercayaan orang dulu aja ya kan. Tapi ya sampai hari ini masih dipakai. Iya masih dipakai. Bahkan kan sekarang kita terutama di daerah Sukadana itu ada namanya pantangan yang kalau kita kegiatan apapun tidak boleh mencampur makanan darat sama laut. Nah itu masih ada, iya masih ada. Sampai hari ini masih. Dan ya saya karena bukan asli orang sini awalnya, ya sampai hari ini pun nggak percaya gitu. Tapi mereka sangat percaya itu gitu. Apalagi orang ada penyakit tertentu tuh. Biasanya kesurupan sih katanya. Nanti kalau kita melanggar itu bisa terjadi kesurupan atau apa. Iya, tapi kita percaya antara nggak percaya lah ya. Ya namanya kebiasaan orang lokal harus kita hormati. Iya. Namanya kearifan lokal kan. Kadang walaupun kita nggak percaya terus kita melanggar, itu ada sedikit efeknya kepada kita. Itu nggak tahu karena memang udah
Ya, lingkungannya mungkin ya. Iya, kan berawal dari apa kepercayaan, kemudian lari ke sugesti, ya udah Ya, akhirnya biasanya terjadi juga. orang dari luar deh, jangan coba-coba untuk menantang hal-hal seperti Betul, itu ya. betul. Bahkan saya juga sempat pernah itu di daerah kampung orang Dayak ya. Jadi kalau kita masuk ke situ tuh jangan macem-macem lah. Itu kayak ada hutan adat gitu ya. Iya. Kayak hutan adat, jadi kita jangan sembarangan lah masuk itu. Ya, hormati apa yang memang menjadi pantangan dari mereka kayak gitu. Itu yang paling terpenting ya. Terus untuk di Kalimantan Barat lagi itu ada namanya Festival Lempar Telur Penyu di Sambas. Ini daerah Paloh. Apa jauh ya daerahnya. Saya pun belum pernah ke sana, tapi katanya sih sampai nyebrang ya. Jadi filosofinya dulu setiap apa namanya bulan tertentu mereka itu merayakan namanya Festival Telur Penyu, karena pada waktu itu telur penyu itu banyak banget. Dan kemudian mereka kayak merayakan kayak main lempar-lempar telur penyu, dan apa namanya itu katanya sebagai ucapan rasa syukur mereka bahwa melimpahnya penyu yang ada di sana. Pernah nggak abang makan telur penyu? Nggak pernah Saya sih. pun nggak pernah juga kan. Sekarang dilindungi, hati-hati ya. Iya. Tapi sampai hari ini masih ada beredar itu perdagangan telur penyu. Ya sembunyi-sembunyilah mereka. Dan semenjak kasus apa namanya Festival Telur Penyu dan penyunya itu langka, semakin sedikit lah populasinya. Akhirnya masyarakat di sana sekarang diganti, bukan pakai telur penyu lagi, tapi malah kayak mereka pakai bola pingpong namanya. Jadi mereka sekarang lebih membudayakan itu. Bahkan ada beberapa NGO yang memang bergerak di situ. Contohnya kayak WWF, ada juga NGO yang lainnya. Karena memang penyu sekarang dilindungi oleh pemerintah gitu. Oke, menarik ya Pak Ridwan ya. Kalau kita berbicara terlalu banyak ya mungkin masih banyak lah ya. Iya. Kebiasaan ataupun kearifan lokal yang kita miliki. Ya untuk Kalimantan Barat aja mungkin ada beberapa mungkin pendengar yang merasa kurang gitu ya. Ada ini nih Bang, ada ini nih Bang gitu ya. Ya gimana ya, kita terbatas waktu juga, nggak bisa kita jabarin semuanya gitu ya. Mungkin nanti boleh komen di YouTube-nya. Ya kan mungkin ada, ya nanti waktu kita sesi ini posting kan. itu mungkin boleh bisa di komen kalian di bawahnya kan ya. komen-komen ya. Boleh. Tadi kita udah berbicara tentang kearifan lokal nih Pak Ridwan. Iya. Kali ini kita akan sambungkan terkait hubungannya antara kearifan lokal dengan lingkungan. Bisa Bang Ridwan jelaskan, silahkan. Baik, jadi sebelum kita masuk ke sana, bahwa ada banyak sekali memang kearifan lokal itu yang dia kayak lebih dia mengambil sumber daya alam, tapi dia juga memperhatikan lingkungan kayak gitu. Jadi artinya seimbang lah antara dia ngambil dengan dia melestarikannya kembali, itu seimbang kayak Ada gitu. balancing di sana ya. Jadi yang pertama, contoh kearifan lokal yang berbasis lingkungan itu hutan adat. Nah, hutan adat ini pasti identik dengan orang Dayak. Nah, apalagi kita orang Kalimantan gitu. Kalau untuk di wilayah Kayong Utara, sepengetahuan saya memang hutan adat ini nggak ada ya. Karena Kayong Utara mayoritas kan dia punya taman nasional, kemudian hutan-hutannya juga nggak ada yang hutan khusus yang memang digunakan untuk hutan adat. Tapi kalau di daerah Ketapang itu ada kayak gitu. Jadi hutan adat ini merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Maksudnya gini, artinya mereka punya kepala adat, kemudian mereka mempunyai aturan-aturan yang memang harus dipatuhi kayak gitu. Tadi saya dulu pernah di daerah kampungnya, nama kampungnya itu Bengkare atau di daerah Ambawang ya. Waktu itu kita melakukan survei kepada masyarakat. Mereka itu punya hutan adat dan mereka ada kalau kita melanggar itu ada denda. Mereka bisa menggunakan uang, bisa menggunakan binatang ya, kayak babi contohnya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya melanggar apa gitu, ada ininya, ada takarannya lah kayak gitu. Jadi kalau dendanya segini, ngelanggarnya segini, dendanya segini. Kayak kita pasal berlapis. Oh, ada takarannya ya. Jadi kayak bahasanya kayak pasal berlapis lah kalau secara nasional. Nah, kayak gitu. Terus contohnya hutan adat itu ada hutan adat Ohak, ini daerah Landak. Ini pokoknya saya ambil yang khusus Kalimantan Barat ya. Terus ada hutan adat Teringkang, itu di daerah Sanggau. Kemudian, nah ini yang dekat dengan kita nih, hutan adat Gunung Berugak, Simpang 2. Ada juga ya di Simpang 2 ya? Ada. Saya pernah
bukan, tapi nggak pernah masuk ya, cuman melihat Mm-mm. posisinya di mana gitu. Lokasinya di situ juga ada air terjun yang bagus, juga kan dijadikan tempat wisata juga gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Terus kan yang dekat sini juga ada, nggak, tapi di situ ini sih tempat keagamaan sih. Mungkin Abang Hage pernah dengar Gua Maria yang di daerah Manjau. Iya, pernah. Nah itu kan juga ada pantangan-pantangan juga tuh, kalau masuk itu nggak boleh sembarangan tuh. Nah itu kan dijadikan tempat wisata juga. Ya kalau mengarah kepada kepercayaannya memang nggak bisa sembarangan ya. Heeh. Itu kan jadikan apa kayak wisata juga tuh Gua Maria tuh. Mm-mm. Terus selanjutnya tradisi tuba ikan masyarakat Dayak. Nah ini biasanya dilakukan daerah hulu ya, daerah Simpang 2. Mereka ada momen-momen tertentu ketika melakukan tradisi tuba ikan. Jadi mereka melihat kondisi airnya, pertama sungai ya, ini ya di sungai. Mm-mm. Sungainya harus kondisi airnya kering. Mm-mm. Kalau air pasang susah mereka mau nuba ikan kan. Tahu kan tuba kan? Iya, tahu. Yang apa namanya, yang menggunakan tuba. Jadi masyarakat percaya bahwa dengan menggunakan tuba itu nggak merusak populasi ikan, karena kan dia hanya kayak mabuk gitu kan. Iya. Ketika kita pindahin ke air Itu pun yang dari bagus. tanaman ya kan? Ya, akar tanaman. tumbuhan liana itu. Jadi apa namanya, dengan begini mereka tidak merusak semuanya. Tapi lain kalau kita menggunakan bom atau zat kimia lah, setrum, nah itu kan itu semua mati tuh, dari induk sampai anak-anaknya mati semua kayak gitu. Tapi kalau dalam skala nasional itu dilarang apa enggak? Kalau sejauh ini enggak sih, kalau apa yang tuba ya, karena itu cara-cara tradisional, dan apa namanya, masyarakat yang menggunakan itu pun nggak banyak gitu, karena akar tuba kan juga udah susah kan sekarang nyarinya. Karena dulu gimana ya Pak Ridwan ya, saya juga pernah menggunakan itu. Saya juga pernah waktu kekecilan saya. Kalau dulu kan suka mancing tuh. Kalau udah risau, kalau kata bahasa kita tuh mancing nggak oke, pakai tuba ya. Soalnya dia kan kondisi air pertama harus tenang, kedua dia skala kecil. Kalau udah sungai sepanjang sungai kayaknya agak susah sih, karena sungai kan ngalir kan laju. Makanya kenapa dia dilakukan setiap kondisi airnya itu surut. Selanjutnya ada ekopolybag. Nah ini apa namanya, di masyarakat kita juga ada di daerah Pampang. Jadi mereka itu memanfaatkan kayak daun pandan sama daun nipah dianyam kemudian jadi ekopolybag untuk tempat tanaman. Nah ini kan salah satu apa kearifan lokal juga ya, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Terus ada membakar hutan terkendali. Nah ini masyarakat Dayak ketika membuka lahan dengan cara dibakar, mereka melakukan dengan cara gotong royong saat menjaga apinya. Jadi apa namanya, mereka itu pas buka lahan, kemudian nanti mereka buat sekat bakar dulu. Nah, jadi minimal 2 meteran gitu dibuat, kemudian bakarnya itu tidak boleh searah dengan angin, harus berlawanan dengan arah angin. Karena kalau udah kalau searah kan takutnya biar nggak terbawa angin gitu ya. Jadi kan dia pelan-pelan gitu. Bahkan sekarang juga, cuman saya lupa ya, perda yang dikeluarkan ditandatangani Pak Sutarmiji waktu itu. Jadi masyarakat itu membakar hutan itu maksimal hanya 2 hektar. Karena kan kalau bakar hutan kan bakar lahan dibakar kan nggak boleh nih sekarang, harus tanpa bakar. Tapi boleh dilakukan, cuman saya lupa ya undang-undangnya. Itu 2 hektar itu boleh. Tapi ya secara terkendali, harus dijaga rame-rame, nggak boleh sembarangan kayak ya gitu. Ini yang harus dicontoh semua masyarakat ya. Ini kan salah satu kearifan lokal juga nih kan. Nah, bahkan makanya kalau kita bakar jangan semua hati kita. Iya. Kalau hutan gambut, nah itu bahaya. Benar ya. Apalagi kemarin kita sedang ada isu tuh kebakaran hutan tuh kemarin. Iya kan, kemarin sempat kita kemarau kan, hampir sebulan lebih lah ya. Ya apa namanya, udah sempat mulai tuh merembet-merembet di daerah Rasau, Kuburaya. Nah itu sampai ke dusun juga ada. Oh iya, itu teman-teman dari KPH ya yang bantu mereka untuk apa namanya, memadamkan api. Iya, alhamdulillah sekarang kita udah turun hujan ya. Ya semoga berkah. El Nino berakhir. Oke, lanjut. Terus membuat gelang resam. Jadi kalau resam ini kan itu kan dari tumbuhan paku-pakuan ya. Ini ciri khas dari Kalimantan juga loh Bang. Jadi apa namanya, Kalimantan dan dia dianyam kemudian nanti dijadikan gelang atau cincin atau ikat pinggang dan lain sebagainya. Ini juga salah satu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Ada nggak yang dijual nih kayak sekarang gelang resam? Iya. Kalau di Yayasan Palung ada sih. Ada ya. Kemarin waktu pameran di HUT KKU ya, itu kita juga ada jual juga tuh. Kalau cincin itu promosi pula nih. Kalau cincin ada yang 5.000, ada yang 10.000. Itu yang memproduksi siapa? Pengrajin. Oh, pengrajin. Pengrajin asal Kayong. Iya.
Teman anak-anak muda kita juga Ada banyak nggak Bang Ridwan Apanya tuh? yang suka kerajinan seperti ini, yang bikin gelang? Ya nggak banyak sih karena saya sendiri pas lihatnya rumit buatnya. Soalnya yang bikin rumit itu pas waktu nganyam tuh suka, tapi proses dari ngambil kemudian nanti dibelah, diambil dalamnya, kemudian diserut lagi, panjang prosesnya. Kita kan hanya tahu hasilnya ya. Iya, itulah kita kalau hanya sekedar menganyam suka. Tapi ya menganyamnya juga susah. Itu per satuan dijual berapa? Kalau gelang itu ada yang 20 sampai 25. Mereka tuh dibuat motif. Jadi gelang kan warna coklat tuh rasa. Nanti dicampur dengan rotan warna putih. Jadi ya worth it lah ya kalau kalian tahu cara pembuatannya yang serumit itu, worth it di harga segitu. Itu saya pikir murah loh itu. Kalau udah kita lari ke Pontianak itu udah main 35 sampai 40. Nanti ke Jakarta naik lagi 50 gitu. Karena itu kan handmade ya, bukan pabrikan yang dibuat banyak. Rumit sih buatnya. Tapi kalau kalian suka dengan seni, tahu prosesnya, kalian pasti bisa menghargai itu sih sebenarnya. Terus dia juga kan makin lama dia bisa tahan sampai setengah tahun masih tahan tuh di gelang itu tuh. Jadi makin lama warnanya tuh makin hitam. Kalau kata orang mah, ya itu vintage lah ya jadinya ya. Iya kan jadi keren kan kayak gitu. Iya. Oke. Terus yang terakhir, nah ini ada di Kayong Utara nih, namanya alat musik senggayung. Ya jujur saya itu nggak tahu. Jadi kemarin waktu kami kegiatan di kantor Yayasan Palung, Pekan Pilu Orangutan, kita kan ada ngundang bupati. Jadi bupati itu ada kasih cindramata. Ya ini alat kayak dibuat plakat sih. Dikasih nama alat musik senggayung. Apa nih senggayung? Saya tanya-tanya dengan masyarakat sekitar kan, apa itu ternyata dia itu terbuat dari bambu. Nanti itu dimainkan oleh 3 atau 4 orang dan biasanya digunakan pada waktu panen durian. Mirip angklung nggak sih? Lain. Kalau angklung itu kan bunyi dia digeser ya, mainkannya. Kalau itu dipukul. Jadi katanya itu tuh ada nadanya nggak sembarangan, misalnya A B C ya kayak gitu terus. Dan filosofinya ketika kita membunyikan itu tujuannya biar durian tuh cepat mudah gugur kayak gitu. Dan ini sekarang udah agak langka sih dimainkan orang. Iya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu juga awalnya karena saya penasaran. Saya nanya dengan masyarakat sekitar. Oh ternyata ini digunakan ketika pada musim panen durian. Ini cocok nih, durian nih sedang jatuh nih. Iya, daerah Sedahan ya yang masih membudayakan. Oh masih menggunakan ini ya? Itu dia mereka kalau pas jaga durian sambil mukul itu. Tapi ada nadanya, nggak sembarangan. Apakah itu hanya membuat durian lebih mudah matang dan cepat jatuh? Apakah bisa membuat enak juga nggak ya? I don't know. Ya itu kan kepercayaan ya. Ya mungkin bisa nambah enak kan? Nah jadi nilai plus juga. Kalau menurut saya kalau secara rasionalnya lah ya, di luar di luar inilah kepercayaan. Jadi kan kalau kita nunggu durian ini kan melangut kalau kata itu. Orang dulu kan nggak ada HP, nggak ada musik, nggak ada apa. Jadi daripada ngelamut bagus kita main ini ya kan, ngibur diri. Jadi akhirnya itu terbawa lah sampai hari ini. Gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu karena saya melihat ada beberapa pesan-pesan orang-orang zaman dulu itu sebenarnya bukan kita contoh ya. Kalau kita makan nasinya cepat dihabisin nanti ayamnya mati. Pernah nggak dengar gitu? Iya. Nah, secara logikanya ya ini kan nasi ini beli ya kan mahal. Ya ayo habiskan. Terus ada lagi contohnya jangan suka makan di dekat pintu nanti jodohnya jauh. Nah tuh sering tuh mak saya iya tuh. Kan? Padahal kalau secara rasionalnya ya ngapain lo duduk di depan pintu kan ganggu orang berjalan gitu bahasanya. Kalau secara ininya tapi ya ada pesan tersiratnya juga di situ. Iya. Oke menarik ya. Ya itu sih yang saya tahu kearifan lokal yang berbasis lingkungan yang memang ada di Kalimantan Barat. Yang lain masih banyak sih saya pikir. Kayak contoh yang tadi ya alat musik sape ya namanya. Iya. Alat musik tradisional juga. Ya. Oke Pak Ridwan, kita berbicara tentang kearifan lokal yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan gitu ya. Kalau semisalnya kearifan lokal yang berbasis lingkungan ini udah mulai ditinggalkan, kira-kira dampaknya seperti apa sih Pak Ridwan terhadap masyarakat lokal kita? Ya apalagi sekarang budaya barat tuh kan banyak masuk ke tempat kita gitu kan. Bahkan makanya kenapa di media sosial tuh kita sudah mulai meninggalkan budaya sendiri malah ikut-ikutan ke barat-baratan kayak gitu. Jadi ada beberapa dampak yang memang bisa ditimbulkan. Yang pertama
hilangnya nilai jual kearifan lokal di mata dunia. Contoh kita yang paling terkenal sampai mancanegara itu kan tarian-tarian yang dari Bali ya. Ya, Nah, itu kan cukup terkenal itu sampai mancanegara. Bahkan kemarin yang KTT G20 ya, yang di Bali yang ada Jokowi Ya, ngajakannya itu KTT apa G20 ya? Ya, lupa. itunya Nah, itu pokoknya. kan mereka nuansa bener-bener Iya. budaya-budaya yang memang ada di negara kita. Oke, jadi itu tadi ya, kalau misalnya kita ninggal ya nilai jualnya juga, ya maksudnya bukan menjual ininya ya, bukan menjual barangnya tapi seninya itu loh. Nah, itu yang bisa hilang juga. Terus hilangnya sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan. Contoh tadi yang menubah ikan dengan secara lestari, kalau kita ganti dengan bom atau apa kan jadi ujung-ujungnya juga bisa merusak sumber daya alam dan hayati yang ada di dalamnya. Itu bisa merusak. Contoh lainnya misalnya kita membakar secara sembarangan. Nah, itu kan juga ujung-ujungnya merusak lingkungan juga kayak gitu. Terus kearifan lokal akan tinggal cerita memang kalau memang ini ditinggalkan ya. Contohnya kemarin saya juga sempat ngasih materi ini ke anak-anak sekolah. Bahkan contoh Bang Hage sendiri aja tadi Senggayo nggak tahu. Yeah. Jadi kan artinya, wah ini kalau bisa kalau ditinggalkan bahaya nih. Bahkan kita hanya ya nggak tahu apa-apa gitu tentang emang kearifan lokal yang memang kita miliki itu sebenarnya banyak gitu. Terus kemudian hilangnya jati diri bangsa. Nah ini kan tadi saya bilang walaupun kita terdiri dari beberapa suku bangsa, tapi kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi ya ayo kita jaga sama-sama lah kayak gitu. Kemudian timbulnya bencana alam ya, ini saya pikir sama lah ya dengan hilangnya sumber daya alam secara besar-besaran tadi. Kalau udah itu hilang ya akan ada bencana kayak banjir, longsor dan lain sebagainya kayak gitu. Ya sebenarnya ini bukan rahasia umum lagi ya. Kayaknya semua masyarakat juga udah sadar, udah tahu bahwa invasi budaya luar itu udah sangat menyerang kita sekali ya. Iya, betul sekali. Melalui teknologi, handphone. Ya, sekarang yang lebih gampang ya pakai media sosial itu. Sekarang anak-anak udah pada tahu handphone, udah tahu pada internet dan lain sebagainya. Nggak ada wifi udah mulai pusing. Ya, itulah salah satu invasi budaya luar yang memang harus kita antisipasi ya, pendengar Radio Kayung Utara, karena memang ya dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga banyak kalau kita nggak pandai mengontrolnya gitu ya Pak Ridwan ya. Ya. Oke, udah dijelaskan oleh Pak Ridwan tentang kearifan lokal kita dengan berbasis lingkungan, dampak-dampaknya juga, contoh-contohnya juga udah disinggung tadi. Mungkin terakhir Pak Ridwan silahkan sampaikan pesannya untuk kita semua, nasihatnya untuk kita semua agar kita bisa menjaga, kita bisa merawat, kita bisa melestarikan kearifan lokal, kesenian kita, budaya kita untuk generasi kita di masa mendatang. Silahkan Pak Ridwan. Jadi ada beberapa solusi atau pesan yang bisa disampaikan ke pendengar RKU terkait kenapa kearifan lokal ini perlu kita lestarikan gitu kan. Jadi yang pertama, menjaga kearifan lokal agar tetap lestari. Nah, artinya ya yang udah ada nih ya ayo kita kembangin lagi. Tapi juga harus didukung juga ya dengan tokoh-tokoh penting ya. Contohnya kayak orang-orang yang memang bisa mengambil keputusan atau dibuat perda atau apalah. Nah, itu kalau bisa. Ya contoh kayak kita kan sekarang setiap hari semua ASN khususnya di Kayong Utara, semua pegawai lah ya yang di Kayong Utara harus pakai baju adat itu. Saya pikir hal positif yang bagus untuk dikembangin lagi. Terus selanjutnya mengenalkan kearifan lokal kepada masyarakat hingga mancanegara. Nah, ini kan udah banyak tuh memang modeling yang memang membawa ini sampai ke mancanegara lah. Nah, itu mengenalkan budaya kita juga. Terus tidak melupakan kearifan lokal meskipun di era modern. Ya memang ya ada sih memang beberapa kearifan lokal yang memang nggak masuk nih di akal kita gitu. Tapi ya itulah kearifan lokal, jangan sampai kita nggak boleh menilainya itu negatif, nggak boleh kayak gitu juga. Tapi kita hargai kayak gitu. Walaupun sekarang di era modern ya ayo kita jaga juga kayak gitu kita. Karena itu identitas bangsa ya Pak Iya, Ridwan, betul sekali. Terus ajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Nah, ini penting nih karena kami memang basicnya memang orang-orang lingkungan. Ya ini juga perlu nih gimana cara memadukan kearifan lokal dengan lingkungan yang tadi saya jelasin di sebelum-sebelumnya kayak gitu. Terus memanfaatkan produk-produk tradisional namun secara lestari. Nah, ini yang walaupun kita memanfaatin hasil hutan bukan kayu atau contohnya kayak tadi kayak yang rasam tadi ya.
kita mengambil semua tapi kita juga harus dibarengin dengan nanam juga kayak gitu, kayak memanfaatkan pandan untuk tikar dan lain sebagainya juga. Kita harus nanam juga, jangan hanya ngambil-ngambil doang tapi nggak dikembangin kayak gitu. Itu sih Bang pesan yang Oke, mungkin- cukup Bang Ridwan. Cukup. Alhamdulillah ya. Cukup dari Bang Ridwan. Dan itu juga menandakan berakhirnya pertemuan kita, perbincangan kita bersama Bang Ridwan dari Yayasan Gunung Palung terkait kearifan lokal yang berbasis lingkungan. Itu saja cukup dari saya Bang Ridwan. Terima kasih banyak Iya, sama-sama Bang Hage. atas perbincangan kita hari ini. Ya. Mohon maaf jika ada perkataan dan pertanyaan saya yang mungkin agak sedikit menyalah gitu ya. Iya, ya, saya pun juga kalau misalnya memang tadi ada beberapa jawaban yang memang melenceng ya mohon diluruskanlah, nanti mungkin bisa di Iya. komen di YouTube-nya. Nanti bisa sharing-sharing lah ya di sana ya. Kayak gitu. Oke. Dan pemirsa juga yang ada di sana ya, yang udah dengerin dialog kita hari ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bersama. Dan akhir kata, saya Hagi dan Bang Ridwan pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Radio Kayang Utara di program acara selanjutnya. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Imewati. Dan untuk saat ini saya Hagi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.